Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib, Syarah Matan Taqrib, karya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Untuk karya Qadi Abu Syuja'. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mandi ya, rukun-rukun mandi, apa yang harus dibasuh, apa yang harus dibersihkan, apakah najis itu harus dihilangkan sebelum mandi atau tidak. Nah, sekarang kita bahas tentang sunnah-sunnah mandi. Rukun itu untuk apa? Rukun itu untuk pembayar hutang. Sunnah-sunnah ini untuk apa? Untuk penyempurna. Agar mandi kita jadinya afdal. Agar mandi kita afdal, maka kita akan bahas sunnah-sunnah mandi. Mudah-mudahan nanti keburu ya kita juga bahas mandi-mandi sunat. Ada sunnah-sunnah mandi, ada mandi-mandi sunat. Ini gimana cara kita bikin judulnya nanti? Sunnah mandi dan mandi sunnah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah mandi. Sunan itu jamak dari sunnah. Sunan jamak dari sunnah. Dan sunnah-sunnahnya mandi, al-ghusli, yaitu mandi, khamsatu asya'ah, 5 sesuatu. Apa saja sunnah-sunnah mandi? Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Wal wudu'u kamilan qablahu, dan wudu secara sempurna sebelumnya. Nah, ini yang berbeda dengan kalau di Bidayatul Hidayah yang kemarin kita baca hari Selasa ya, betul ya. Kalau di Bidayatul Hidayah wudu itu enggak sempurna. Tapi wudu itu kita cuma basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki nanti terakhir sebelum pakai sandal. Kenapa? Karena ya asumsi kita mandi di atas lantai tanah. Sehingga kalau nanti setelah mandi kita akan basuh kaki juga sebelum pakai sandal, ngapain buang-buang air basuh kaki di awal? Ya, nah itu kenapa dibasuh kaki itu di akhir. Supaya tidak buang-buang air. Nah, kalau ini enggak, ya ini enggak memandang itu. Memang wudu itu sempurna dulu dilakukan sebelum mandi. Wal wudu'u kamilan qablahu, dan wudu secara sempurna sebelum mandi. Wa yanwi bihil mughtasilu, dan berniat dengan wudu itu orang yang mandi. Apa yang dia niatkan? Sunnatal ghusli, sunnah mandi. Maksudnya apa? Sengaja aku berwudu sebagai sunnah mandi. Kalau dia tidak berhadas. Anggap sekarang dia mandi wajib nih. Dia mandi wajib. Apa ya kasusnya ya? Orang keluar mani tanpa melakukan hal yang membatalkan wudu. Karena apa? Mimpi tidur. Oh ya, mungkin dia tidurnya tidurnya duduk. Pas tidur duduk, mimpi dia. Wudunya batal enggak? Enggak. Wudunya tidak batal. Ya. Sekarang dia wajib mandi kan? Wajib mandi. Perlu wudu enggak? Sebenarnya enggak perlu. Tapi tetap disunahkan wudu. Nah, ini maka dia niat wudu itu untuk apa? Sunnatul ghusli saja, sebagai sunnah mandi. Sengaja aku berwudu untuk sebagai sunnah mandi. In tajarradat janabatuhu anil hadatsil asghari. Jika tersendiri junubnya itu dari hadas kecil. Jika junubnya terjadi tanpa terjadi hadas kecil. Jika dia tidak punya hadas kecil dan cuma punya hadas besar, maka ketika dia berwudu niatnya bukan untuk mengangkat hadas, tapi niatnya sebagai muqaddimah mandi atau sebagai sunnah mandi saja. Wa illa, dan jika tidak, jika ternyata dia berhadas besar plus hadas kecil, itu biasa hubungan badan, berarti dia juga berhadas kecil. Kenapa? Karena bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau terjadi seperti itu bagaimana? Nawabihil asghara. Berniat dia dengan wudu itu apa? Mengangkat hadas kecil. Al-asghar. Berniat dia dengan wudu itu mengangkat hadas kecil. Jadi maksudnya apa? Berwudu sebelum mandi itu tetap disunahkan. Apakah dia berhadas atau tidak? Tetap disunahkan berwudu. Maka dari segi hikmah kita katakan berwudu sebelum mandi itu gunanya untuk apa? Untuk proses adaptasi badan terhadap suhu air. Ya, kalau langsung mandi kita akan terkajui badan. Nah, jadi adaptasinya dengan apa? Dengan berwudu. Mau air panas juga, air dingin juga, coba lah pemandian yangi langsung sup. Jadi kolam di bawah enggak? Oh iya, kolam di bawah yang kadang kolam lumayan ya. Orang saja mbok teluiti kate nak.
Masaknya teluit ya. Itu nanti Al-Husab kayaknya sering-sering lah. Kemarin kita ke Ustadz Bobi pernah mayange. Dah nak bayar yo. Asik lah. Ndak sangi petang dah. Kalau barasia, sabananya ayahnya barasia, tapi ada orang mandi pakai sabun. Kili-kili itu. Ya, itu. Ini ada larangannya tuh, tapi orang kok telah ndak paham bahasa manusia. Kan ya. Ndak boleh pakai sabun kecuali babi begitu detik. Ya. Ndak boleh pakai kolor, ada yang pakai kolor dalam ya. Maleset saja. Bukan orang masuk dalam tuh kok ini ndak homo aja. Nyoba dua gosok-gosok punggung kawannya kan. Ya. Gali ya. Kalau yang tadi itu sebenarnya mandi dengan sunnah mandi wudu tadinya tidak perlu. Dia berhadas besar dan berhadas kecil. Sah dan terangkat dua-duanya. Angkat dua-duanya. Tidak perlu yang berwudu perlunya. Tidak perlu. Membatalkan hal pembatalan. Ya, tidak perlu berwudu lagi. Nyebur aja dia langsung ada terangkat dua hadas. Jadi keluar mani itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Ya kan pembatal wudu di awal kita bahas ya, khuruju syai'in minasabilaini illal mani, kecuali mani. Begitu juga jenisnya itu bukan najis. Ya, dan mani juga bukan najis. Mani juga bukan najis. Ya, pokoknya semua yang keluar dari kemaluan laki-laki itu najis kecuali mani. Mazhab selain Syafi'i. Wallahu a'lam. Mazhab selain Syafi'i. Saya pernah menyampaikan itu seorang jamaah. Apa dia bilang? Itu juga mani najis. Najis katanya. Saya kutip hadis yang ketika Bunda Aisyah. Iya, cuma dikorek aja ya. Korek aja. Harusnya antum jangan bilang itu hadisnya. Ini orang nggak nerima hadis. Berarti ente najis. Itu kan. Karena ente kan berasal dari ente kan najis yang udah jadi. Tapi ya kan ada proses istilah. Ini kan keluar mani kan tidak membatalkan. Ya. Ibadah apa yang boleh dilakukan? Kalau sholat kan tidak boleh. Sholat tidak boleh. Prakteknya. Ibadah yang boleh ketika berhadas besar? Ya. Puasa boleh. Zikir boleh. Ngasih jajan istri boleh juga. Ya itu memang ada tuh ya. Masalah mani najis itu ada sebenarnya. Mazhab Hanafi kalau tidak salah. Dalilnya Nabi melarang menjual mani kuda atau mani hewan ternak. Ya, kita sepakat nih dengan mazhab Hanafi. Tidak boleh misalkan kita bawa sapi betina ke sapi jantan, dikawinkan kedua-duanya, kita bayar. Ini untuk mani sapi kamu. Itu sama-sama tidak sah. Dalam mazhab Hanafi tidak sah karena mani itu najis dan najis tidak boleh diperjualbelikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh karena gharar, entah maninya keluar tadi entah tidak. Untuk objek yang lain boleh. Ya, makanya kalau jual mani yang sudah terkotak-kotak, beli sapi Australia, maninya saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i sah. Kenapa? Karena mani sapi suci dan jelas, barangnya jelas. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak boleh. Kenapa? Karena najis. Gitu. Dalilnya sama loh. Tapi di sudut pandang pemahamannya berbeda jadinya kan. Kemudian mazhab Syafi'i bisa juga dilakukan yang lain, bukan jual ininya. Ya. Tapi jual kotaknya gitu ya. Hailah bisa. Atau jasa tolong kamu carikan saya 100 mili mani sapi Australia ya. Ya, berarti kita bayar bukan karena mani sapinya, tapi jasa mencarikan. Bisa juga. Ya, tolong bawakan ke sini 1 karung tai ayam. Ini duit. Berarti kita membayar dia bawa tai ayam, bukan tai ayamnya. Itulah. Itu hailah. Dan ini muamalah ya. Muamalah itu boleh cari hailah. Hailah itu tujuannya untuk apa? Menghindari sesuatu yang haram, bukan menghalalkan yang haram. Menghindari sesuatu yang haram boleh. Menghindari pantangan syariat. Ya kan ada hailah yang diajarkan Nabi kan. Kita jual dulu kurma buru 2 sa' dapat duit. Dengan duit tadi kita beli kurma yang 1 sa'. Ya, itu kan hailah.
Lanjut. Jadi kalau batal itu Ya, kalau barter langsung riba jadinya. Wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi. Wa imrarul yadi dan menjalankan tangan. Marra yamurru itu artinya jalan. Nah, menjalankan tangan, ya, membarutkan tangan ala di atas ma bagian tubuh yang wasalat ilaihi yang terjangkau kepadanya, yang menjangkau tangan kepadanya, yang terjangkau tangan saja. Nah, ini orang binaraga susah nih. Yang terjangkau oleh tangan minal jasadi dari tubuh. Ya, apa yang terjangkau oleh tangan? Basuh, usap. Wa yu'abbaru an hadzal imrari biddalki, dan diredaksikan dari ini menjalankan tangan itu apa? Namanya ad-dalku, dengan ad-dalku. Jadi ad-dalku ini kalau misalkan disebut ad-dalku, apa pengertian ad-dalku? Imrarul yadi alal jasad. Itu ad-dalku. Ya, ad-dalku artinya menjalankan tangan ke atas tubuh, menggosokkan tangan ke atas tubuh. Itu namanya ad-dalku. Sunnah. Kalau dalam mazhab Maliki wajib kan? Ad-dalku itu wajib. Karena membasuh dalam mazhab Syafi'i kan faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Dalam mazhab Syafi'i membasuh itu maksudnya apa? Mengalirkan air. Kalau dalam mazhab Maliki tidak cukup mengalirkan air, tapi juga digosok baru membasuh. Kalau mengalirkan air belum membasuh. Terus wal mualatu, dan tanpa jeda. Mandi tanpa jeda. Maksudnya apa tanpa jeda itu? Membasuh bagian lain sebelum bagian sebelumnya kering. Dibasuhnya kaki, main apa? Main mabar dia dulu enak, kering kaki. Dibasuhnya pinggang. Mabar dia lagi enak. Dibasuhnya bahu, mabar pula dia lagi. Itu namanya apa tuh? Itu namanya bukan mualah. Mualah itu apa? Mandi sekali selesai. Wa sabaqa ma'naha fil wudu'i, dan telah terdahulu maknanya dalam wudu, dalam pembahasan wudu. Wudu juga disunahkan mualah. Walaupun boleh, sah kan sebenarnya kan wudu kita di rumah, wudu basuh muka, basuh tangan, usap kepala, di pintu masjid baru kita basuh kaki, itu sah-sah saja. Tapi afdalnya wudu itu tuntas sekali selesai. Wa taqdimul yumna min syiqqaihi 'alal yusra, dan mendahulukan bagian tubuh kanan dari syiqqaihi, dari sisi tubuhnya, 'alal yusra, dari yang kiri. Mendahulukan bagian tubuh kanan daripada bagian tubuh yang kiri. Wa baqiya min sunanil ghusli, dan tersisa dari sunah-sunah mandi, umurun, perkara-perkara, madhkuratun, yang disebutkan fil mabsutati, di kitab-kitab yang panjang. Nah, kitab-kitab yang lebih panjang. Ya, minha di antaranya at-tathlitsu, meniga-niga kalikan. Basuh kepala 3 kali, basuh menggosok 3 kali juga. Wa takhlilu sya'ri, dan menyela-nyela rambut. Rambut di sela-sela, enggak disiram saja rambut tuh, tapi di sela-sela jenggot juga nih. Sela-sela juga jenggot. Ya. Apalagi? Ya, tatabbu'ul ma'atif kan, lipatan-lipatan tubuh kita bersihkan dulu kan ada juga. Banyak sunah-sunah yang tidak disebutkan di sini. Ini yang utama-utama saja. Lanjut di syarah, di hasyiah itu dijelaskan makruhatul ghusli. Makruh-makruh mandi. Makruh-makruh mandi tidak disebutkan di Fathul Qarib, tapi di syarah di hasyiah Bajuri ada. Apa saja tuh? Hiya makruhatul wudu, sama dengan makruh wudu. Apa saja makruh wudu? Ziyadatu ala thalath, membasuh lebih dari 3 kali makruh. Wal israf fil ma, dan lebay menggunakan air itu juga makruh. Di antara sunnah wudu adalah mengulang wudu. Wudu disunahkan berulang-ulang, walaupun wudu kita belum batal. Kalau mandi, nah. Kalau mandi tidak begitu. Ya, tidak disunahkan untuk mengulang mandi. Kalau dalam keadaan suci, berwudu dalam keadaan tidak zon, maksudnya apa? Kita ragu sekarang, wudu kita entah tadi sudah batal entah enggak. Ya sudahlah, saya wudu sajalah sekarang. Kan gitu, seperti itu ya. Setelah wudu baru ingat kita, oh iya tadi saya memang sudah terkentut. Berarti wudu tadi tidak sah. Kenapa? Karena kita berwudu tadi dalam kondisi tidak berniat mengangkat hadas. Ya, tidak jazim. Ataupun berniat tapi tidak jazim. Ya, berniat tapi tidak jazim. Tidak yakin kita dengan sebab kenapa kita berwudu kan. Jadi yang disunahkan mengulang-ulang itu maksudnya
memang wudhu tidak batal, yakin kita wudhu tidak batal, ya, ulang aja wudhu. Misalkan sekarang tadi wudhu Jumat kita masih ada, wudhu Jumat masih ada, masuk pula waktu asar, wudhu kita lagi. Ya, kemudian niat bukan ngangkat hadas, karena hadasnya belum ada. Niatnya sunnah saja, wudhu sunnah. Maka airnya tetap air mutlak bekas, bukan air mustakmal. Ya, ya tidak ada hadas yang diangkat. Hah? Wah, ini hakikat. Tinggi-tinggi. Nah, kami orang syariat baru dah belum sampai hakikat. Jadi ada hadas, ini jadi mutlak kan? Ya, airnya masih mutlak. Lahir. Ya, lahir. Kan kita juga bahas ya, kita basuh muka 3 kali. Yang jadi air mustakmal cuma basuhan pertama. Basuhan kedua dan basuhan ketiga tetap air mutlak. Jadi untuk batal wudhu ini tidak ada batas waktu. Tidak ada batas. Tidak ada batas expired wudhu ya. Kalau tidak batal, Ya, tetap sah. Tetap tidak perlu wudhu ya. Tidak perlu. Ada afdol, misalkan saya mau dari Ba'da Isya Sampai subuh. sampai subuh. Ya. Kalau masih wudhu yang di Isya itu dibawa ke sholat. Tidak masalah. Ada lebih afdol kalau wudhunya diulang boleh ada. Tidak ada juga. Ya. Tapi kalau untuk Afdalnya sebenarnya diulang. Afdalnya. Karena mengulang wudhu tetap sunnah. Ya, tapi beliau mungkin tidak mau menyusahkan anak Imam Ahmad. Allah alam. Tergantung kondisi juga kan. Nah dari situ ada sih lagi pertanyaan yang masuk lagi. Kan waktu itu Imam Syafi'i nginap di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Hanbal kan kompleks ayahnya. Imam Ahmad dengan 3 perihal Imam Syafi'i. Termasuk salah satu itu Imam Syafi'i sholat subuh tanpa wudhu. Berarti Imam Syafi'i sholat seorang berjamaah. Tapi masalahnya kan yang menyiapkan air itu anak Imam Ahmad. Tentu tahu ku ayah dipakai itu enggak. Ayo. Bayangkan ya rumah orang dulu enggak ada kamar mandi. Kalau orang mau wudhu pasti minta disiapkan. Enak-enak kan seperti itu. Langsung sholat saja kan. Itulah kira-kira ya. Kalau sekarang kan ada kamar mandi di dalam kamar seperti itu. Dan kalau sholat sendiri mana tahu mana tahu anaknya Imam Syafi'i. Mungkin lebih parah tuduhan Imam Syafi'i tidak sholat di sini kalau sholat sendiri. Ya. Ada musalla, tempat sholatnya ada. Mandi tadi kan sunatnya wudhu. Berarti kalau diiringi dengan hadas kecil kan wudhu mengangkat hadas. Tapi kalau mandi saja tidak, berarti belum terangkat hadas. Sudah terangkat hadas. Sudah terangkat hadas. Otomatis. Ada juga pertanyaan kalau saya mengamalkan kan yang terakhir cuci kaki. Ya. Sudah pertanyaan, bagaimana jika seandainya dalam mandi atau setelah mandi memang tersentuh? Ya. Ulang basuh muka lagi. Ya batal jadi. Dalam mandi kok tidak tahu sedang bergosok atau tersentuh. Ya. Ulang balik. Batal yang tadi lagi. Ya. Kemudian kalau perempuan yang mengalami orgasme itu wajib mandi juga tuh ya? Iyalah wajib mandi ya. Apakah Innamal ma'u minal ma'. karena kan di dalam kitab ada yang bukan lain yang wanita apabila mencari sudah boleh Berterong-terongan tuh. Nah, kemudian setelah itu apakah wajib mandi gitu ya? Wajib mandi. Wajib mandi karena mak ya. Karena mak. Tidak karena keluar maninya. Iya, bukan karena dukhulnya ya. Tapi karena mak. Innamal ma'u minal ma' itu dalilnya. Innamal ma'u minal ma'. Wajib air mandi karena air mani. Ya, itu fatwa rahasia kita aja ya. Ada ya. Lanjut. Faslun, pasal. Waligtisalatul masnunatu dan mandi-mandi yang disunahkan 17 ghuslan, 17 macam mandi. Mandi sunat. Oh, banyak mandi sunat. Bahkan ada yang di Muqaddimah Darmiyah tapi tidak disebutkan di sini. Ada. Apa saja tuh mandi-mandi sunat? Pertama, ghuslul jumu'ati,
li hadiriha. Mandi Jumat bagi siapa? Bagi orang yang akan berangkat sholat Jumat. Dalam artian orang yang tidak berangkat sholat Jumat tidak disunahkan mandi Jumat. Berarti kita mandi karena sholat Jumat, bukan karena hari Jumat. Walaupun di dalam kitab fikih manhaji, mandi itu karena hari Jumat. Jadi orang yang tidak sholat Jumat pun disunahkan mandi. Kalau di fikih manhaji. Karena hadis Nabi SAW ya, lupa saya redaksi Arabnya, tapi au kama qala, barangkali redaksinya seperti ini, al-ghuslu haqqun muslim, haqqun alal muslim. Mandi itu wajib atas setiap muslim 1 kali 1 minggu. Tidak disebutkan harinya. Tidak sebutkan harinya. Pokoknya mandi setiap muslim. Kalau dalam mazhab Hanafi, kalau tidak salah itu wajib mandi 1 kali seminggu. Ya, walaupun tidak berhadas. Nah, pertanyaannya hari apa? Hari terbaik. Hari apa? Makanya ini melahirkan yang lain pembahasan apa tuh? Sunnah malam Jumat. Ya, pagi Jumat jadi. Itu dia. 17. Yang pertama apa tadi? Mandi Jumat li hadiriha, bagi orang yang akan menghadiri salat Jumat. Wa waqtuhu minal fajris shadiqi, dari sejak fajar shadiq. Kenapa? Karena hari Jumat dimulai dari fajar shadiq. Dengan kata lain, orang yang musafir saat fajar terbit dia tidak wajib, tidak disunahkan mandi. Karena dia tidak wajib salat Jumat. Wa ghuslul idaini, dan mandi 2 hari raya, Fitri dan Adha. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisfil laili, dan masuk waktu ini mandi binisfil laili, dengan separuh malam. Dengan kata lain, orang mandi dini hari untuk mandi hari raya sah. Nah, sebelum subuh dia mandi, dapat mandi. Kenapa? Karena dia mandi untuk harinya. Berarti dia memulai hari dengan apa? Dengan bangun tidur. Nah, itulah istilahnya. Bangun tidur itu kan ba'da nisfil lail. Ya, setelah separuh malam. Nah, baru masuk waktu sunnah mandinya. Kenapa? Hari raya ini kita mandi karena hari rayanya. Sedangkan mandi Jumat kita mandi karena sholatnya. Karena sholatnya sudah. Ya. Jadi kalau kita mandi pagi setelah Jumat, biasakan kita, kalau saya sih sekarang mandinya 2 kali sih, pagi dan sore gitu ya. Iya. Mandi wajib atau mandi apa? Mandi Jumat. Jadi kalau pas mau sholat mandi lagi. Jam 11 jam 12 gitu. Saya nggak ada mandi lagi tuh. Enggak perlu. Jadi saya niatkan di pagi itu, boleh. Pas mandi pagi ini sekaligus nanti sholat Jumat gitu kan. Boleh, asal sudah terbit fajar. Iya, kan gitu kan. Ya. Fajar kan. Kalau belum terbit fajar, ya mandi wajib mungkin. Lanjut. Apalagi wal istisqai, dan mandi untuk salat istisqa. Ini aneh sebenarnya ya. Kita salat minta hujan, minta air, tapi kita mandi ya. Memang kenapa? Karena mandi di sini menjaga maslahat orang sebelah kita. Istisqa itu kita sudah enggak pakai baju terbaik ya. Istisqa itu kita enggak pakai baju terbaik, kita pakai baju mihnah, baju sehari-hari, bukan baju terbaik. Nah, tambah lo bau busuk itu enggak mungkin ya. Ya. Pakai baju biasa. Kenapa? Karena sholat istisqa itu kita ingin menunjukkan kefakiran di hadapan Allah. Makanya kita bawa juga hewan ternak. Makanya doa istisqa itu apa? Allahumma arhamna bi bahaimina. Ya Allah, sayangi kami dengan hewan. Berarti kita bertawassul dengan hewan ternak. Ya enggak? Kan disunahkan tuh. Kita bawa juga hewan ternak kita. Kenapa? Karena mereka juga ya minta air. Bahkan orang kafir juga kan? Orang kafir juga kalau misalkan Amirul Mukmininnya muslim, ketika doa istisqa orang kafir juga mesti hadir. Hadir sama-sama. Ini orang muslim. Enggak, mereka hadir di sini. Ya, karena mereka ini hamba Allah juga walaupun mereka enggak mau mengaku. Tapi parkirnya sama dengan parkir kambing. Untung Facebook dia enggak tahu yang bahasa awak enak. Tapi sama maksudnya ya, yang orang-orang gitu ya, yang hewan-hewan juga. Jangan pikir lo orang ke sama dua-dua lo juga kambing yang enak. Yang lebih hina daripada hewan tuh kafir harbi kan. Kafir harbi orang kafir yang memerangi muslim itu ya. Itu hilang harga. Kelaparan anjing kita enggak ada yang akan dimakan, kasih bangkai kafir harbi. Seperti itu hinanya kafir harbi. Ini malah duduk dengan orang. Dasar. Itu kelompok antum kan? Antum ikutilah
hidayah sunnah. Lanjut. Wal khusufi, dan untuk gerhana bulan. Wal kusufi, dan untuk gerhana matahari di syamsi. Ya, untuk mengingat kusuf dan khusuf ini, ingat aja K itu lebih keras daripada Kha. Maka yang lebih keras itu matahari, kusuf. Kalau khusuf bulan. Wal ghuslu min azli ghaslil maiti. Dan mandi dari sebab memandikan jenazah. Muslim dia atau kafir dia. Ya. Maka setelah memandikan jenazah, kita juga disunahkan mandi, walaupun tidak wajib mandi. Kalau di secara adat wajib mandi, umpama wajib mandi. Setelah mandikan jenazah ditanya orang, lah mandi. Padahal tidak wajib sebenarnya ya. Terus, wa ghuslul kafiri idza aslama illam yujnib fi kufrihi. Aw lam tahid al-kafiratu wa illa wajabal ghuslu ba'dal islami fil asahi wa qila yasqutu idza aslama. Ini perhatikannya, orang kafir masuk Islam. Dan mandi orang kafir jika dia masuk Islam. Kalau apa? Kalau dia tidak junub dalam hal kafirnya. Lah, orang kafir masuk Islam dan dia tidak pernah junub selama dia kafir. Wajib mandi atau tidak? Tidak. Sunnah saja mandi. Yang kita bahas di sini mandi sunnah loh ya. Orang kafir masuk Islam tuh wajib mandi atau sunnah mandi? Dua saja kemungkinan. Kalau dia pernah junub saat dia kafir, berarti wajib dia mandi. Tapi kalau dia tidak pernah junub saat dia kafir, berarti dia sunnah mandi. Mandi sunnah. Misalkan dia umur 12 tahun belum balik, masuk Islam dia. Mandi tidak tuh? Mandi. Mandi sunnah. Dia sekarang umur 25 tahun dan sudah menikah, masuk Islam. Mandi tidak tuh? Wajib mandi. Ikannya 7 tahun misalnya. Dalam mimpi basah kan? Kalau iya, wajib mandi. Ya, kenapa? Karena junubnya. Junubnya itu diukur dari kacamata Islam. Yes. Ya, hubungan badan. Makanya ini ada khilaf. Ini fil asah nih. Fil asah. Kalau fil sahih, yang sahih juga, pokoknya masuk Islam dia tidak terhitung junub lama. Ya, dianggap tidak ada, tidak perlu mandi. Aulam tahid al kafiratu, atau belum haid perempuan yang kafir. Wa illa, dan jika dia tidak pernah junub, berarti maksudnya apa? Jika dia pernah junub, wajabal ghuslu, wajib mandi. Ba'dal Islam, setelah dia masuk Islam, fil asah. Ini lagi-lagi kita katakan asah. Menurut pendapat yang paling sahih. Menurut pendapat yang sahih juga, wakila ini yang sahih. Yasqutu idza aslama, yaskut, gugur kewajiban mandinya kalau dia masuk Islam. Ya. Jadi kalau qila ini mayoritas. Bukan, qila itu lawan pendapat lemah. Qila itu pendapat yang lemah. Oh, yang qila berarti yang lemah. Yang lemah. Kalau yang kuat asah atau sahih. Contohnya was sahih. Tapi qila ini belum tentu lemah ya. Ini contoh nih, asah ini lawannya apa? Sahih. Sahih itu kuat juga. Tapi asah lebih kuat. Berarti maksudnya dua ulama mazhab Syafi'i bertikai. Dan dua-duanya sama-sama punya dalil kuat. Tapi yang satu lebih kuat. Tapi dua ulama Syafi'i bertikai. Yang satu dalilnya kuat, yang satu dalilnya lemah. Berarti ini namanya sahih, ini namanya dhaif. Tapi kalau dalilnya sama-sama kuat, ini namanya asah, ini namanya sahih. Ya, yang dimandikan itu muslim atau kafir. Kenapa orang kafir dimandikan? Ya kan bisa jadi. Ini sekarang dia kafir mu'ahad contoh. Dia kafir mu'ahad, tinggal di lingkungan Islam. Dia mendapatkan perlindungan oleh orang Islam. Keluarganya enggak ada, mati dia. Wajib dimandikan enggak? Ya. Orang kafir dimandikan. Dikafani enggak? Yes. Dimakamkan enggak? Yes. Disolatkan enggak? Enggak. Makanya siapa Raja Najasyi? Raja Najasyi meninggal kan? Ya, Raja Habasyah itu Najasyi Negus. Kan oleh Nabi cuma disolatkan. Kenapa? Karena orang Nasrani memandikan jenazah juga. Orang Nasrani mengafani jenazah juga. Cuma sekarang bid'ahnya banyak.
Sehingga mereka tidak mengafani jenazah sekarang, tapi mereka pakaikan jas, enak. Ada tukang rias jenazahnya. Tapi ajaran asli Kristen kan tidak seperti itu sebenarnya. Ya itulah. Jadi itu anak Najasyi itu disolatkan sama Rasul. Disolatkan oleh Nabi SAW. Alasannya, Karena dia Muslim. oh dia masih Islam. Iya, masuk Islam. Ngakui. Pasti baca ayat Tasdik. Maryam. Ya, nangis kan. Walaupun hendak deklarasi. Wallahu alam. Kayaknya declare Najasyi itu. Ya, tentu Nabi tahu dari sahabat-sahabat yang ke situ. Ya, apakah kaumnya dibawa masuk Islam atau tidak, itu urusan lain kan. Kalau misalkan Heraklius itu yang menginterogasi Abu Sufyan, kan intinya mengakui tanda-tanda kenabian dari Nabi. Artinya mengakui misalnya. Ya. Tapi karena takut dilengsarkan dari kekuasaan, dia berpura-pura dalam agama lama misalkan. Tapi dalam proses kematiannya kan diproses secara Kristiani misalkan sekali. Ya. Masuk surga, dia mengakui dari dalam hati. Itu rumit ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa juga mau dikafirkan dia ngakui. Tapi siapa sahabat Nabi yang seperti itu? Yang awalnya dia mengakui sabda Nabi, kemudian datang Abu Lahab ke rumahnya, dia suangnya balik, langsung mengingkari dia, langsung melawannya. Siapa tuh? Lupa Abu Sufyan. Itu kan dihukumi kafir juga, walaupun hatinya menerima di awal. Nah, sekarang Heraklius anggaplah hatinya menerima Nabi, tapi secara perbuatan zahir dia menentang Nabi enggak. Walaupun hatinya menerima, Fir'aun itu kan menerima juga sebenarnya, tidak. Tapi perbuatan zahirnya menentang, tetap tidak diterima iman jadi. Ya, ada kalanya perbuatan zahir itu mempengaruhi iman, ada kalanya seperti itu. Nah, itu lain lagi enak. Itu dia hatinya beriman terpaksa. Tapi Heraklius terpaksa apa? Yang bikin orang takut masuk Islam kan bisa jadi hilang kekuasaan, hilang istri, hilang ini, hilang dunia. Abu Jahal itu mengakui Nabi enggak? Kalau kita tanya-tanya hakikat, pasti mengakui Nabi, tapi tetap dihukumi kafir kan? Tetap dihukumi kafir. Kenapa? Karena perbuatan zahirnya menentang Nabi. Tapi kalau misalkan perbuatan zahirnya seperti Abu Talib itu baru bisa kita bahas secara khilaf. Ya, baru kita bahas bisa khilaf. Kenapa? Tidak menentang, bahkan membantu Nabi. Tapi cuma satu aja salahnya, tidak mau declare, tidak mau mengucapkan syahadat. Nah, makanya sejarah si putri Hercules itu harus kita kaji lebih dalam ya, Heraklius itu. Apakah selama dia memerintah dia menentang Nabi atau abstain saja atau justru membantu Nabi, wallahu a'lam. Lanjut. Kalau aku ke taman itu, kan ketika Umar membacakan surat Toha. Ya, surat Toha. Kan waktu itu Umar penasaran dan minta mushaf. Ya. Lembaran. Ya. Tapi kan tidak dia. Suruh wudu dulu. Iya, ada dalam riwayat mandi dulu. Itu ketiga-tiganya dibuat di Tarikh Khulafa. Proses masuknya Umar ke dalam Islam tuh. Dalam satu riwayat suruh wudu, satu riwayat disuruh mandi. La yamassuhu ilal mutahharun. Tapi kan Umar waktu itu ada syahadat. Belum syahadat memang. Boleh itu. Contohnya seperti inilah ya. Orang kafir boleh enggak masuk Masjid Al-Azhar? Masjid lain lah. Orang kafir sedang haid, boleh enggak masuk masjid? Boleh. Kecuali Masjidil Haram saja enggak boleh, dan Masjid Nabawi. Tanah haram enggak boleh. Kalau masjid biasa boleh. Istiqlal boleh ya. Istiqlal boleh. Ya, dia haid. Ya, anak-anak harus berwudu enggak sebelum dia memegang Quran? Nah. Orang kafir gimana? Wallahu a'lam yang cerita tadi itu, enggak? Itu karena hatinya lah mulai dekat ke Islam kemudian karena Ya, makanya diperbolehkan oleh adiknya, mungkin bisa jadi. Wallahu a'lam. Gimana kita mau mengeluarkan hukum dari situ, enak? Umar bin Khattab minta diperlihatkan apa itu, disuruh wudu oleh adiknya, enak? Suruh mandi dalam riwayat lain oleh adiknya. Ya. Memang adiknya juga ahli fikih itu ya. Ya. Atau mungkin juga kurang ya. Ya bisa jadi. Syahadat dulu itu enggak mungkin. Syahadat dulu itu enggak mungkin, enak. Umar penasaran dengan situ. Tapi sekarang
Sama seperti masalah mandi wajib istri ahli kitab itulah. Mandinya sah enggak? Kita punya istri ahli kitab. Dia haid selesai. Mandi dia. Boleh enggak digauli itu? Boleh. Sebelum dia mandi boleh digauli enggak? Enggak boleh. Walaupun sebenarnya dia enggak wajib mandi. Ya, itu kan contoh ada kalanya mandi bagi orang yang tidak masuk Islam itu sah juga. Ya, contohnya cerita Umar tadi kan. Suruh mandi dulu. Itulah. Kita tidak sampai juga mustahid dalam hal menarik kesimpulan di situ ya. Tapi orang kafir, tidak tahu ya orang kafir nyentuh mushaf itu gimana kira-kira hukumnya tuh? Pernah dengar? Kalau orang kafir memiliki mushaf tidak boleh. Itulah. Enggak, kalau masalah jual beli kan tidak boleh ya, menjual mushaf pada orang kafir kan tidak boleh. Bahkan ketika perang pun kita tidak boleh membawa mushaf ke negeri kafir. Karena takutnya kalau kita kalah perang berarti mushaf ini nanti akan dimiliki oleh orang kafir. Tapi menyentuh tanpa memiliki boleh enggak kira-kira? Kalau dalam hadis tadi Islamnya Umar berarti menyentuh saja boleh. Menyentuh saja asal dia suci. Kalau yang di umum itu tidak boleh karena menganggap orang kafir itu najis. Ya. Tapi kalau yang di kitabnya orang kafir masuk Islam itu kan ilatnya karena mereka junub. Ya. Tapi kalau tidak junub, nah, bukan karena najisnya kekafirannya ya, tapi karena junubnya. Ya. Jadi kalau ditarik ke sini, ya mereka tidak boleh nyentuh Quran karena mereka belum mandi wajib. Iya ya, junub ya. Berarti karena junub. Berarti tadi Umar bin Khattab disuruh mandi pas itu. Boleh dia nyentuh. Ya, karena kekufuran itu najisnya najis i'tiqadi. Bukan maknawi, bukan hissi kan. Dan tadi itu betul. Orang najis itu kafir. Apa? Karena tadi dia kan boleh dia. Iya, boleh. Orang kafir walaupun haid dia boleh masuk masjid. Kenapa? Karena dia bukan najis. Nah, orang kafir enggak najis. Bukan najis. Iya. Karena I'tiqadnya najis. Junubnya. Tapi hadas. Orang junub itu tidak boleh masuk masjid. Enggak boleh kalau dia muslim. Ini orang kafir kan? Orang kafir junub boleh masuk masjid. Boleh. Kenapa? Karena dia ghairu mutalabina fid dunya bi furu'i syariah. Karena di dunia mereka tidak dituntut untuk memenuhi syariat. Sampai wisata. Ya, Ayah Sofia contohnya. Di Malaysia masjid terapung misalkan ya. Kejadian biksu yang di masjid. Itu cek lain nak. Junub biksu. Nak nikah dah nak. Tidak nikah kan mimpi itu. Itulah kadang orang ini ingin betul nampakkan dia toleran, enak. Undang-undang itulah. Cari-cari sensasi aja nih orang. Ya udahlah, lanjut lah. Panjang lah kaji. Pokoknya itulah yo. Ini jangan sengaja ngasih Quran atau jual Quran pada orang kafir ya. Seperti Ustaz Idola Ustaz Ilham itu dia ngasih Quran pada Denny Sumargo. Ada. Tahu Ustaz? Ya sudah, enggak tahu. Dia kasih Quran ke Denny Sumargo. Denny Sumargo jelas kafir ya enggak? Dia kasih Quran ke Denny Sumargo. Harapan dia apa? Denny Sumargo baca sendiri Quran. Kalau dapat oleh dia nanti bahwasanya orang kafir itu najis gimana? Ayat bahwasanya faqtuluhum haitsu thaqiftumuhum gimana? Ada. Itulah. Lanjut. Wal majnuni dan orang gila, wal mughma alaihi dan orang pingsan idza afaqa jika mereka sadar. Nah, orang gila dan orang pingsan kalau dia sadar disunahkan mandi. Kalau bagaimana? Walam yatahaqqaq minhuma inzal dan tidak terjadi dari keduanya inzal atau keluar mani. Inzal itu keluar mani. Tapi kalau orang gila ini selama dia gila pernah keluar mani maka wajib mandi. Ya. Wajabal ghuslu ala kullin minhuma. Fa in tahaqqaqa minhuma inzal maka jika nyata dari keduanya keluar mani wajib mandi atas setiap dari keduanya. Ya, terus wal ghuslu inda iradatil ihrami dan mandi ketika ingin ihram, mandi ihram nih. Wala farqa fi hadzal ghusli dan tidak berbeda dalam ini mandi baina balighin wa ghairihi antara orang yang sudah balik dan selain balik. Mau dia 56 hari mau ihram, disunahkan mandi. Ya, haji bo mandi dulu ya. Tapi itu belum mumayyiz. Itu namanya bukan
pergi haji, tapi itu kebetulan nebeng sama emaknya haji itu ya. Wala baina majnunin wa aqilin, dan tidak pula antara orang gila dan orang berakal. Orang gila pergi umrah, dia pergi haji, dia kan tidak sah sebenarnya tuh, tapi tetap disunahkan mandi. Wala baina tahirin wa haidin, dan tidak pula antara orang suci dan perempuan haid. Perempuan haid mau haji, dia haid, boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh cuma tawaf. Ya, berarti bagaimana perempuan haid ini? Maka disunahkan dia juga tetap mandi. Mandi apa? Bukan mandi mengangkat hadas. Perempuan haid tidak boleh mandi, tidak boleh berwudu dengan niat mengangkat hadas. Ya, tapi kalau niat mandi ihram boleh. Karena mandi ihram tidak mengangkat hadas. Fa illam yajidil muhrimul ma'a, maka jika tidak menemukan orang berihram ini akan air, kalau tidak dapat air, tayammum, bertayamum dia. Terus mandi sunat apa lagi? Wal ghuslu lidukhuli Makkah, dan mandi untuk masuk kota Makkah. Limuhrimin, bagi orang berihram dengan haji ataupun umrah. Karena dari miqat menuju Makkah tuh laba palu aja tuh. Kalau enggak naik taksi. Sekarang sebentar ya, setengah jam sampai. Nah, kalau dulu bayangkan ya dari miqat tuh, dari Yalamlam, dari Tanim ke Makkah. Jauh, kalau jalan kaki jauh pula lagi. Bisa. Ya. Sebenarnya ihram itu apa? Orang sekarang terlalu saklek memahami ihram. Orang Indonesia harus di alam-lam, kata siapa? Ya kan enggak harus. Pokoknya apa? Kita pasang niat ihram sebelum batas miqat. Ini kota Makkah. Di sekeliling Makkah ada miqat. Kita mau dari Indonesia mutar kita ke Madinah dulu. Dari Madinah kita pasang niat ihram. Boleh, enggak salah. Ini risiko jadi jo. Pokoknya garisnya apa? Miqat. Kalau sudah terlanjur kita masuk kota Makkah, lupa kita pasang niat ihram. Kalau tidak mau kita keluar, lanjut aja. Pasang niat ihram di mana kita berada, dabiah kambiang cik. Bayar dam. Tapi kalau kita nak mau bayar dam, balik lagi, pasang niat, masuk lagi. Tidak masalah. Ya, ini orang terlalu saklek. Ya, di atas pesawat, jamaah dari Indonesia, sekarang kita pas berada di alam-lam. 2 detik yang lalu. Kan terbayang enggak tuh di atas pesawat? Enggak, pas di alam-lam. Oh, lah lewat kecil pramugari ini kan aduh. Pasuli badan. Terus mandi apa lagi? Walil wuqufi bi Arafah, dan mandi untuk wukuf di Arafah. Nah, mandi juga kita nih. Fi tasi'i Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan untuk mabit di Muzdalifah. Itu urutannya Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah, mabit di Muzdalifah mandi juga. Waliramyil jimari tsalasi, dan untuk melempar jumrah yang 3. Melempar jumrah yang 3 berarti tanggal 11, 12, 13. Perhatikan. Tanggal 9 kita mandi untuk wukuf. Ya, menjelang malam kita mandi untuk mabit di Muzdalifah. Nah, kemudian ke tanggal 10 tuh. Tanggal 10 kan kita melempar jumrah Akabah. Jumrah Akabah tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 itu ula wusta gitu ya. Nah, yang seperti itulah kira-kira enak. Nah, 3 hari ini mandi itu. Mandi untuk melempar jumrah. Harusnya kan tambah satu lagi nih. Mandi untuk melempar jumrah Akabah. Kenapa ini tidak disunahkan mandi? Karena kita baru saja mandi pula untuk Muzdalifah. Nah, tidak perlu pula ulang mandi lagi ya nak. Terus fi ayami tasyriqi tsalas. Ya, liramil jimari tsalas, untuk melempar jumrah yang 3 pada hari tasyrik yang 3. Ini kalau dia nafar tsani. Kalau nafar awal 2 hari saja. Tanggal 11 dan 12. Fayaghtasilu, maka mandi dia lirami kulli yaumin minha ghuslan, untuk melempar setiap hari dari jumrat itu 1 kali mandi. Ini kalau orang Indonesia mungkin 2 kali mandi ya. Ada kawan saya iktikaf di Mesir. Setiap iktikaf di masjid memang benar-benar tidur di masjid. Setiap ada orang Afrika juga. Setiap mau mandi, orang Afrika ini protes, kok banyak betul orang Indonesia nih antri setiap kali mandi. Kalian mandi tiap hari ya, kata orang Afrika nih. Kalian mandi tiap hari ya? Apa kata kawan saya ini? Enggak, 2 kali sehari. Apa berang? Apa berang? Enggak. Sebab musim panas Kairo itu 35 itu standar suhu. Kalau kita sekarang paling 33 nih. Entah suhu badan, entah suhu sekarang 33. Enak. Masih sejuk lah. Lah agak angin je pikumbu kalau 33. Ini 35 minimal. Sekarang 41 suhu seperti itu. Enak kan angin.
Mungkin kamu 5 kali mandi juga sebenarnya. Protes orang Afrika. Apa? 2 kali sehari aja. Ya, tidak boleh rasis ya, tapi memang agak-agak bau kalau diurus. Bukan karena kulitnya itu ya, tapi karena jarang mandinya. Lanjut. Kalau orang India karena suka bawangnya. Amma ramyu jamratil akabah, adapun melempar jumrah akabah fi yaumin nahri pada hari Idul Adha tanggal 10, tidak perlu mandi, fala yaghtasilu lahu, maka tidak perlu dia mandi untuknya. Li qurbi zamanihi min ghuslil wukuf, karena dekat zamannya dengan mandi wukuf. Ya, udah mandi wukuf, mandi mabit pula dia, enak. Dah dekat waktunya. Terus wal ghuslu lit tawafi, dan mandi untuk tawaf. Tawaf yang mana? As-sadiq, yang cocok, bi tawafi qudumin, tawaf qudum mandi, wa ifadatin, tawaf ifadah mandi, wa wada'in, tawaf wada' mandi lagi. Wa baqiyatul aghsalil masnunati madhkuratun fil mutawwalat, dan sisa mandi-mandi yang disunahkan disebutkan di kitab-kitab mutawwalat yang panjang. Ada mandi menjelang bulan Ramadan, ada mandi agar kita tidak ngantuk ketika tarawih, itu juga ada. Ada mandi menunggu suami pulang juga ada. Ya, setelah suami datang ada lagi mandinya. Mandi taubat. Nah, mandi taubat itu dari mana dalilnya? Syar'u man qablana. Kalau mau cari dalil, banyak sebenarnya dalilnya ya, tapi dalil utamanya menurut saya itu syar'u man qablana. Di syariat Nabi Yahya, orang taubat mandi. Ya kan? Sekarang ini boleh dipakai enggak syariat Nabi Yahya? Boleh dipakai. Kan tidak mewajibkan. Kan tidak mewajibkan. Sekarang dalam syariat Nabi Isa ada rahbaniyah, orang-orang yang hidupnya di surau saja, di masjid saja, tidak sibuk ini, tidak sibuk itu. Boleh kita praktekkan tidak? Boleh. Mewajibkan tidak boleh. Islam membenci pernikahan tidak boleh. Ya tidak. Ya, Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, kan itu kerjanya, kan zuhud, meninggalkan. Al-Sufah di masa Nabi, kan apa istilahnya, menjalani kehidupan rahbaniyah dia. Ya itulah. Imam Nawawi tidak nikah juga. Ya, tidak mengharamkan yang halal. Tidak mengharamkannya. Atau contohlah sekarang. Puasa khalwat. Atau puasa Asyura. Puasa Asyura juga enak. Kan banyak sebenarnya syar'u man qablana yang bisa kita pakai selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Ya, standarnya bertentangan. Ada khitan. Bahasa kitanya sunat. Itu sunat yang wajib. Sebutkan sunat yang wajib. Antum tanya salafi pasti jenggot dia bilang. Kita khitan ya, sunat yang wajib. Itu syar'u man qablana. Banyak sebenarnya syar'u man qablana. Ada yang mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar. Itu contoh yang mu'tabar tadi. Ya, mandi taubat. Boleh enggak? Enggak masalah. Apa masalahnya kita praktekkan? Ya, baptis enggak dimandikan seperti itu. Di Indonesia kalau enggak salah. Ya, John the Baptist. Ya. Ya, jadi biasa saja sebenarnya ya. Syar'u man qablana kita praktekkan. Apa syariat Nabi Musa kalau marah? Pegang jenggot. Enak. Itu kan dipraktekkan di Saudi. Cobalah pergi ke Saudi. Kalau orang itu marah dengan kita, kacanya nih. Isbir akhi. Kalau dia acang. Kalau di Mesir beda. Kalau marah kita di Mesir, salli ala Nabi. Allahumma salli ala sallam. Acang jago. Itu aku lihat bedanya. Kalau Saudi seperti itu. Pegang jenggot kalau marah. Ya. Jenggot orang yang marah atau jenggot yang marah? Orang yang marah kita pegang jenggotnya. Tapi enggak pacik mereka. Jadi gili-gili. Oh, orang yang marah yang kita. Ya, gili-gili. Kalau yang marah ini kan, dia marah gitu. Pegang kerah bajunya. Ya, pokoknya itulah ya. Syar'u man qablana. Yang enggak boleh dipakai sujud pada manusia. Enggak boleh dipakai itu ya. Walaupun ada di syar'u man qablana. Nikah saudara kandung enggak boleh itu ya. Walaupun boleh di syar'u man qablana. Illa ma qad salaf. Enak.
Ya itulah. Ya, ini dibatalkan saja semuanya. Enggak semuanya dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Ya, kehidupan Maryam itu yang memang menyendiri, dia enggak keluar-keluar. Atau boleh dia makan. Selama kita tidak menghalalkan yang haram, tapi kita mengharamkan yang halal untuk diri kita saja kan boleh. Dengan sumpah kan boleh. Ya enggak? Saya bersumpah enggak akan makan besi. Ya, saya sebut besi biar enggak ini ya, biar misalkan seperti itu. Anggaplah besi ini halal. Kemudian saya bersumpah saya enggak makan besi. Kemudian saya makan besi. Saya berdosa enggak? Ya. Karena sumpah. Untuk diri kita saja. Dosanya karena melanggar sumpah. Atau kita mewajibkan sesuatu yang enggak wajib untuk diri kita, boleh enggak? Boleh. Nazar. Boleh menikah saja kalau bersumpah saya tidak akan menikah. Ya, saya enggak akan, ya sah, sumpahnya sah. Berdosa ya kalau Enggak berdosa. Kalau menikah berdosa. Tapi bisa bayar dan doa. Dan bersumpah tidak akan menikah itu tidak boleh. Wallahu boleh a'lam. mengharapkan yang halal. Ya. Memang untuk diri. Itu dirinya sendiri. Tapi sumpahnya sah ya. Sumpahnya sah. Pertanyaannya apakah dia harus batalkan sumpahnya dengan kafarat atau tidak? Itu pembahasan lain. Tapi sumpahnya sah. Makanya dia hati-hati ya. Saking girangnya enggak. Kan ada pembahasan sumpah. Saya bersumpah tidak akan makan daging. Ternyata dia makan bakso, enak. Makan ikan. Ada tuh pembahasan. Ya tapi itulah. Pokoknya syariat orang-orang sebelum kita ada yang bisa dipakai, ada yang tidak. Dan itu dalil mukhtalafi ya. Itu dalil yang diperselisihkan ulama. Tapi yang penting selama kita tidak menjadikan syar'u man qablana itu syariat orang sebelum kita untuk mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, enggak masalah. Ini contoh mandi taubat. Apa dalilnya? Tuh Nabi Musa, Nabi Yahya seperti itu. Enggak masalah. Kok kamu pakai syariat Nabi Yahya? Dibatalkan enggak oleh Islam mandi taubatnya? Enggak, mandi taubatnya enggak dibatalkan. Di puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, ya enggak, syar'u man qablana di-approve oleh Islam kemudian. Makai subang. Bunuh diri jadi dinasah. Bunuh diri ya, itu jadi dinasah. La taqtulu anfusakum. Akan ada ayatnya yang membatalkan itu. Jadi emang di zaman Nabi Musa itu kalau untuk sesuatu yang bunuh diri. Bunuh diri. Tapi cara bunuh dirinya kan khilafiyah pula ulama. Ada yang mengatakan memang dia harakiri, ada yang mengatakan dia di duel saling bunuh ya. Tapi itulah. Wallahu a'lam ya. Proses matinya gimana? Ada yang dihukum dengan cara diubah jadi kera, enak. Itu sudah dinasakh ya. Kenapa? Karena tanpa jadi kera pun banyak kera. Itu cerita Buyano tuh. Cerita Buya Mas'ud Abidin utama. Ya, orang-orang barat percaya bahwasanya manusia berasal dari baru. Kalau kini terbalik kan. Manusia berubah jadi baru. Luar biasa. Masalah wasiat itu lagi nasakh oleh Ya, ayat waris. Tapi itu bukan syariat man qablana. Syariat kita juga. Syariat kita juga. Nah, itulah ya pembahasan tentang mandi sunnah. Pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas khuf. Al-mashu 'alal khuffaini, mengusap khuf. Apa standar khuf? Apa yang bukan khuf tapi dianggap khuf? Bagaimana salat dengan sepatu tentara yang tinggi itu apakah sah atau tidak? Insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.